Di saat dunia masih terlelap, kehidupan santri sudah dimulai lebih dulu. Tahajud, Upi. Isnani. Haya bisurah majalah fi ujroh. Kumna li salati tahajud. Hayati Aisyah Jairia Maryam Syita Musaliyah tahajud. Mereka dibangunkan untuk mendirikan tahajud, lalu menanti datangnya subuh. Perlahan, ini bukan lagi sekedar kewajiban, tetapi menjadi bagian dari kehidupan santri. Aku sih awal kesini kayak shock gitu ya, soalnya dari awal aku belum terbiasa dibangunin tahajud dari jam 3:30, kayak makin lama aku makin terbiasa buat kegiatan-kegiatan di sini. Kalau tanya perasaan aku males, bete, kesel, jenuh, dan gak mau bangun. Capek sih, tapi ya emang udah aturan pondok begitu dan demi kebaikan kita juga. Jadi ya jalanin aja, nanti juga terbiasa. Pagi di pondok dipenuhi langkah-langkah kecil yang bermakna. Dari menjaga kebersihan lingkungan bersama, hingga mempersiapkan diri sebelum memasuki ruang ujian. Sederhana, namun dari sinilah kebiasaan baik perlahan tumbuh. Hariya, Muslim bedroom, hariya, basuh under, all pray. Kala itu aku jujur agak kesal sih, apalagi kalau misalnya duduk aku kayak duduk. Cuman di balik itu pasti ada alasannya juga ya, kayak itu kan melatih kedisiplinan aku sendiri dan bakal melatih aku buat bisa buat mengontrol waktu dengan lebih baik. Mungkin tantangan terbesarnya itu dalam mengatur tenaga dan mengatur tenaga dan waktu. Karena di sini juga kan kepengurusan itu di masa-masa ujian itu harus tetap berjalan ya Kak. Nah tapi di sini juga kita sebagai santri itu masih punya tanggung jawab buat belajar, buat menghadapi ujian. Doa bersama menjadi awal sebelum mereka memasuki ruang ujian.
Disiplin menjadi bagian penting dalam kehidupan di pondok. Para pengurus memastikan setiap kegiatan berjalan tertib, tepat waktu, dan tanpa penundaan. Suasana ruang ujian terasa mencekam. Pengawas mulai berkeliling, membagikan lembar ujian. Disitulah pemahaman dan hasil belajar para santri diuji. Rasa gugup perlahan bercampur dengan keyakinan yang mereka miliki. Satu persatu, santri mulai fokus dengan pikirannya masing-masing. Ada yang terlihat yakin, ada yang mulai kelelahan, dan ada pula yang hanya terdiam menatap soal di hadapannya. Tantangan terbesar, jujur banyak banget, tapi di antara itu tuh kadang aku suka khawatir sama nilai aku sendiri. Kayak aku bukan tipikal orang yang pintar dan gampang buat nyerap hafalan, cuman aku berusaha mungkin buat selalu bisa ngejar orang lain. Jadi salah satu ketakutan terbesar aku tuh takut ketinggalan sih sama teman-teman aku yang lain, bisa bilang. Sama ujian sih pasti takut sih, soalnya kayak aku udah ngelakuin seberusaha aku, jadi kayak aku takut banget kalau nilainya kita jeblok ya, kayak takut sih. Habis ujian kita biasanya langsung keluar buat jajan, buat makan, atau enggak ngobrol bareng, ngomongin soal ujian tadi. Habis itu kita sholat duha. Habis sholat duha kita lanjut lagi masuk ke ruang ujian buat melaksanain ujian selanjutnya. Kalau kami sih dari bagian pengasuhan, biasanya ketika santri itu sudah merasa jenuh ketika ujian, biasanya kita kerjasama sama wali kelasnya untuk memberikan arahan atau motivasi kepada mereka. Biasanya melakukan kumpulan atau controlling setiap malamnya. Dari wali kelas itu, biasanya wali kelas menyampaikan kepada pengasuhan keluhan-keluhan apa saja yang mereka alami sekarang. Nah, dari situ biasanya kami langsung memberikan motivasi kepada mereka dan memberikan semangat agar tetap seimbang dalam menjaga kesehatannya, belajarnya, dan ibadahnya. Nah, dari situ biasanya muncul lagi semangat mereka untuk belajar lagi. Suara azan zuhur perlahan menjadi penanda berakhirnya ujian hari itu, membawa para santri kembali memenuhi masjid dan menikmati waktu istirahat mereka. Di sela antrian makan siang, santri mulai menikmati waktu jeda yang mereka miliki. Ada yang memilih beristirahat sejenak, ada pula yang mengisi perut dan memulihkan tenaga setelah menghadapi ujian sejak pagi. Namun bagi para santri, waktu istirahat ini bukanlah akhir dari kesibukan mereka hari itu. Meski ujian hari itu telah selesai, suasana belajar di pondok masih terus berjalan. Di berbagai sudut, para santri kembali tenggelam dengan cara mereka masing-masing. Ada yang serius menghafal, berdiskusi bersama teman, hingga mencoba melawan rasa lelah yang mulai datang perlahan. Biasanya sih aku ngatasinnya dengan aku belajar, terus aku istirahat dulu kayak semenit 2 menit buat ngobrol sama teman-teman, atau bercanda-bercanda, atau kayak nulis-nulis tentang sesuatu gitu, gambar-gambar, dan nanti aku ngelanjutin belajar lagi biar enggak terlalu bosen. Kita sebagai pengurus, kita biasanya kalau ada yang kayak gitu, kita melakukan pendekatan gitu Kak. Jadi misal dia lagi belajar, tapi kan kadang kalau misal kayak gitu, mereka jadi belajar jadi nggak mood gitu, malah bengong, malah kalau nggak ngobrol gitu. Jadi kita melakukan pendekatan, terus kita tanya ada apa, pelajaran apa yang susah gitu. Kalau misalnya ada yang susah, kita bantu kayak gitu. Sebenarnya mereka tuh cuma butuh sedikit disemangatin gitu Kak.
Biasanya sih kalau sore kita free, ada yang buat nyuci, ada yang buat buat belajar lagi, ada juga yang santai sambil nungguin jam 5 buat makan. Habis makan kita siap-siap untuk sholat maghrib. Menjelang petang, suasana pondok perlahan mulai berubah. Langkah-langkah santri kembali memenuhi jalan menuju masjid, membawa rutinitas yang terus berulang setiap harinya. Yang bikin aku tetap bertahan sampai sekarang karena alasan pertama itu ada orang tua aku yang selalu ngedukung aku di rumah dan mendoakan atas segala kebaikan aku di sini, dan yang kedua atas doa guru-guru aku juga, ya, bantuan dari teman-teman aku yang selalu nyemangatin aku sih. Bagi para santri, ujian bukan hanya tentang lembar soal dan jawaban. Ada rasa lelah yang dipendam, ada waktu istirahat yang dikorbankan, dan ada perjuangan yang dijalani diam-diam setiap harinya. Semua itu merupakan sebuah proses pembentukan diri yang perlahan tumbuh dalam kehidupan para santri. Tentang belajar menghargai waktu, bertahan dalam lelah, dan menjalani tanggung jawab dengan disiplin. Hingga akhirnya, semua proses itu menjadi bagian dari perjalanan yang akan mereka bawa di masa depan. Pernah ada santri yang terus berusaha untuk belajar secara sungguh-sungguh. Nah, dari situ bisa dinilai bahwa keberhasilan itu bukan dinilai dari angka, tetapi bagaimana proses belajarnya. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh di tengah kelelahnya mereka. Aku mau kasih tunjuk tentang nilai aku yang udah aku usahain sebisaku mungkin. Aku mau kedua orang tua aku tuh yakin sama aku kalau aku tuh bisa. Ayah, bunda, aku cuma mau ngomong kalau aku bisa kok ngelakuinnya, aku betah di sini. Jangan khawatirin aku bukan anak yang cengeng lagi, aku bisa mandiri di sini. Aku bakal ngelakuin apa yang ayah bunda impiin di diri aku bakal usahain semuanya buat ayah sama bunda sama kakak. Ujian yang aku lakuin di sini mungkin 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali lebih berat dari sekolah luar. Ya, walaupun begitu, menurut aku ujian yang aku lakuin di sini tuh bukan semata-mata untuk nilai di atas kertas ataupun nilai akhir di kelas. Hari mungkin telah berakhir, namun setiap pelajaran akan selalu melekat, menjadi bekal para santri dalam melangkah ke masa depan.